Assalamualaikum Bre, selamat datang kembali di Guru Gembul Channel. Pada tahun 2020 lalu, pemerintah India melalui Biro Pencatatan Kejahatan Nasional itu menyebutkan bahwa angka kematian akibat bunuh diri yang dilakukan oleh ibu-ibu di India itu mencapai sekitar 22.000 kasus. Jumlah yang sangat fantastis tetapi tidak mengejutkan karena angka ini adalah angka yang konsisten dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Sejak pencatatan dilakukan sekitar tahun 1979, angka kematian bunuh diri yang dilakukan oleh istri-istri di India memang mencapai lebih dari 20.000 kasus per tahun. Dan kalaupun kita melihat data ini, maka realitanya itu jauh lebih mengerikan. Kenapa? Karena 20.000 itu adalah angka bunuh diri yang berhasil. Maksudnya yang berhasilnya 20.000, artinya yang tidak berhasilnya yang itu jauh lebih besar lagi. Angkanya diperkirakan sekitar 600.000 sampai 700.000 kasus upaya bunuh diri per tahun. Kenapa bisa seperti itu? Apa yang sesungguhnya terjadi di India? Simak videonya sampai tuntas agar kita bisa mengambil pelajaran darinya. Yuk kita mulai. Kendati India sekarang dianggap sebagai salah satu negara dengan pertumbuhan ekonomi yang paling baik, pada faktanya mereka sekarang menghadapi masalah yang sangat krusial, yaitu terkait dengan tradisi mereka. Banyak, tidak seluruhnya, tetapi banyak di antara warga India yang masih berpikir sangat konservatif terhadap tradisinya. Mereka menganggap bahwa tradisi India itu adalah tradisi terbaik di dunia dan karena itu bisa diterapkan di semua zaman dan di semua tempat. Khususnya dalam hal ini terkait dengan gender, seks, dan perempuan, mereka menganggap bahwa perempuan itu secara tradisi adalah beban ekonomi. Jadi karena si perempuan itu dianggap tidak bisa bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan tidak bisa melindungi dirinya sendiri dari serangan pihak yang lain, maka kehidupan wanita itu dianggap beban karena dia harus diberi makan untuk hidup dan diberi perlindungan untuk bisa bertahan. Nah, karena pikiran seperti ini akhirnya memunculkan 3 konsekuensi. Yang pertama itu adalah bahwa perempuan itu sebisa mungkin dinikahkan sedini mungkin, secepat mungkin, untuk bisa mengurangi beban keluarga, beban ekonomi keluarganya. Begitu. Yang kedua itu adalah bahwa si perempuan itu yang harus membayar maharnya. Ini tentu saja menyalahi sebagian besar tradisi di seluruh dunia. Dan yang ketiga adalah karena mereka itu pernikahannya itu dianggap sebagai beban, maka pernikahan itu tidak merupakan keputusan dari mempelainya, tapi merupakan keputusan dari keluarganya. Jadi dengan siapa dan kapan, termasuk pada usia berapa dan berapa maharnya, itu tidak ditentukan atau tidak melibatkan keputusan-keputusan para mempelai, tetapi melibatkan keluarga besarnya. Begitu. Sekarang mari kita uraikan satu demi satu poin-poin yang tadi itu. Yang pertama itu adalah bahwa wanita itu dianggap sebagai beban ekonomi sehingga mereka harus dinikahkan sedini mungkin. India sampai sejauh ini adalah negara dengan pernikahan anak di bawah umur tertinggi di seluruh dunia. Kalau misalkan kita mau menyebut data, itu ada sekitar 1,5 juta perempuan per tahun yang menikah di bawah 18 tahun. Aturan yang berlaku di India sekarang itu adalah bahwa perempuan di bawah 18 tahun tidak boleh menikah, tetapi pada faktanya di lapangan banyak sekali yang melanggar peraturan itu. Ini berarti 1/3 dari seluruh total pernikahan anak di bawah umur di seluruh dunia terjadinya di India. Dan sialnya data ini salah, dalam artian maksudnya data ini dikumpulkan oleh UNICEF. Tetapi UNICEF tidak melakukan penelitian langsung. UNICEF itu meminta kepada pemerintah-pemerintahan daerah untuk data dari orang-orang yang menikah di bawah umur. Dan karena nikah di bawah umur itu sesungguhnya adalah sesuatu yang ilegal di India, karena tidak boleh menikah di bawah 18 tahun, maka kebanyakan pernikahan di bawah umur itu tidak pernah dilaporkan, karena itu kriminal, karena itu ilegal. Maksudnya, kalau yang dilaporkan saja atau yang ketahuan saja mencapai 1,5 juta anak per tahun di India, maka yang terjadi sesungguhnya itu jauh lebih besar lagi, walaupun tidak bisa diperkirakan dengan pasti. Tetapi beberapa LSM atau beberapa pemerhati di India itu menyebut angkanya sekitar 1/4 dari total seluruh wanita India sekarang itu menikah di bawah umur. Kalau pernikahan di bawah umur terjadi, apa sesungguhnya yang menjadi masalah? Ya tentu saja secara psikologis mereka itu belum siap. Banyak di antara mereka yang menikah itu di usia belasan tahun, dan beberapa daerah di India misalkan
itu menikah di bawah 10 tahun, ada yang 8 tahun, ada yang 9 tahun. Nah, dengan cara seperti itu maka mereka akan menghilangkan kesempatan pendidikan bagi para wanita, dan karena itu maka si wanita-wanita itu tidak akan bisa menyesuaikan diri dengan pernikahan, dengan mengurus anak dan sebagainya, karena mereka memang kurang ilmunya. Nah, dari situ masalahnya bermula. Tetapi ini bukan satu-satunya masalah, ini baru poin nomor 1. Poin nomor 2 tadi itu adalah soal mahar. Di India itu yang membayar mas kawin atau mahar itu adalah si perempuannya terhadap laki-lakinya. Karena si perempuan itu dianggap sebagai beban ekonomi, maka si perempuan itu ditawar-tawarkan kepada keluarga lain dengan memberikan mahar. Dan yang luar biasanya adalah bahwa di India itu mahar itu kan ditentukannya sama si laki-laki. Banyak diantaranya si laki-laki itu yang menentukan mahar dengan sangat tinggi, dengan mas kawin yang sangat tinggi. Ini menyebabkan si perempuan-perempuan itu susah untuk menikah, dan banyak diantara yang menikah itu di bawah utang. Dan karena itu biasanya kekerasan terhadap perempuan ini jauh lebih tinggi daripada yang sudah lunas mas kawinnya. Jadi banyak sekali kasus-kasus di India di mana perempuan itu disiksa atau diperlakukan dengan sangat buruk, sangat kasar, gara-gara dia dianggap belum menyelesaikan mas kawinnya. Itu masalah spesial di India, karena di negara yang lain kita mengetahui bahwa tradisinya berbeda. Kemudian yang ketiga, bahwa pernikahan itu ditentukan oleh keluarganya. Nah, ini sebenarnya sudah agak menurun di dunia modern, tetapi jumlahnya masih sangat banyak, masih sangat fantastis. Kita bisa menyebut bahwa sebagian besar rumah tangga, atau bisa dikatakan 8 atau 90% pernikahan di India itu ditentukan oleh keluarganya, bukan oleh mempelainya. Walaupun sekarang ya sudah jauh lebih longgar. Kalau melanggar seperti apa? Ya kalau melanggar banyak sekali cibiran, banyak sekali makian. Ya pokoknya emang gak rame lah, gak seru seperti itu. Tapi yang paling ekstrim itu adalah pembunuhan. Di India itu ada istilah yang namanya pembunuhan demi kehormatan. Apa itu? Kalau mempelai itu menikah dengan pasangan yang tidak sesuai dengan keinginan atau keputusan keluarganya, maka ini bisa saja dibunuh demi kehormatan. Dan kalau misalkan Baraya lihat datanya, itu ada ratusan per tahun kasus laki-laki atau perempuan yang dibunuh oleh keluarganya sendiri gara-gara mereka menikah bukan dengan pilihannya. Bahkan banyak di antara mereka yang dibunuhnya itu dengan cara yang paling brutal, dipukuli sampai mati atau bahkan kemudian dimutilasi, dan kemudian ditunjukkan kepada orang-orang bahwa ini adalah kehormatan keluarga kami tidak punya anak yang seperti ini, ya kurang lebihnya seperti itu. Karena perempuan-perempuan di India itu kalau misalkan mereka memutuskan untuk memilih pasangannya sendiri itu dianggap cabul, dianggap keterlaluan, dianggap ini kok secara seksual berlebihan gitu, nggak normal gitu, karena misalkan kegatelan terhadap satu laki-laki tertentu atau hal-hal yang semacam itu. Baraya, sebenarnya apa yang saya sampaikan ini, saya percaya bahwa beberapa di antara Baraya mungkin merasa bahwa saya terlalu tendensius atau terlalu mengada-ngada atau mungkin terlalu berlebihan dalam menyampaikan data dan fakta misalkan. Ya, saya juga berharap bahwa ini adalah sesuatu yang tidak nyata, tetapi silakan Baraya searching sendiri, silakan Baraya cari sendiri datanya, silakan Baraya temukan informasi-informasi yang bisa Baraya akses, kemudian nilai sendiri apakah apa yang saya sampaikan ini nyata atau tidak. Jadi kembali ke masalahnya, dengan masalah-masalah yang tadi itu, bahwa perempuan itu dinikahkan tidak berdasarkan pilihannya sendiri tetapi berdasarkan orang tua, dinikahkan terlalu dini, dan kemudian maharnya juga harus ditentukan dan dia harus terikat oleh mahar yang ditentukan oleh suaminya. Apakah ini menjadi alasan banyaknya kasus bunuh diri yang dilakukan oleh ibu-ibu di India? Iya, tetapi bukan hanya masalah itu. Ketika si perempuan-perempuan itu masuk ke dalam rumah tangga, di sini ada masalah baru lagi. Di India itu, kalau seorang perempuan menikah, maka dia menjadi milik bagi keluarga suaminya. Jadi dia akan pindah dari keluarga yang membesarkannya, kemudian masuk ke dalam keluarga suaminya. Dan di situ dia mengalami keterasingan karena dia pertama menghadapi ini dan sebagainya, dan itu adalah orang-orang yang sebelumnya tidak pernah dia kenal. Jadi kalau Baraya nonton film Anandi dan sebagainya, nah itu adalah sinetron yang menggambarkan tentang bagaimana pernikahan dini di India. Jadi si anak-anak perempuannya disuruh untuk bekerja untuk urusan rumah tangga begini dan begitu dan sebagainya, dan di bawah pengawasan suami dan mertuanya. Dan karena mereka sebelumnya tidak saling mengenal dalam waktu yang cukup, maka banyak di antara mereka itu yang untuk mengalami proses adaptasinya itu sangat-sangat panjang dan sangat menyakitkan. Dan karena pahamnya adalah bahwa perempuan tidak mungkin bisa bekerja selain untuk urusan-urusan domestik, urusan-urusan keluarga, maka perempuan sepenuhnya akan bekerja di rumah.
tidak berkarir atau hal-hal yang semacam itu. Dan kalaupun berkarir kan susah ya, karena di India itu menerima perempuan sebagai pekerja itu adalah sesuatu yang agak sangat sulit. Tetapi setelah mereka bekerja, maka apa masalahnya? Masalahnya adalah begini Baraya, sama seperti di negara-negara lain, perempuan itu banyak yang memilih untuk menjadi ibu rumah tangga, tetapi di India mencapai titik yang sangat ekstrim. Laki-laki di India itu 80% hidupnya itu untuk bekerja yang dibayar, sedangkan perempuan di India itu 84% hidupnya itu untuk bekerja pada sesuatu bidang yang tidak dibayar. Jadi mereka harus mengurus anak, mengurus rumah tangga, mengurus suami, dan menyenangkan mertua, dan itu semuanya dilakukan hampir sepenuh kehidupan mereka. 84% hidup mereka dihabiskan untuk itu, dan itu adalah angka yang sangat tinggi dibandingkan dengan tempat-tempat lain di wilayah yang lain. Jadi sibuk luar biasa dan tidak dibayar. Lalu dengan tanggung jawab yang sebesar itu, bagaimana jika si istri itu tidak bisa menyelesaikan tugas-tugasnya atau tidak bisa menyelesaikan tugas-tugasnya dengan sesuai harapan keluarganya? Ya, konsekuensinya sangat-sangat buruk Baraya. Masalahnya adalah sekitar 51% perempuan di India dan 54% laki-laki di India percaya bahwa perempuan layak untuk mendapatkan kekerasan fisik seandainya dia tidak bisa menyenangkan suami, tidak bisa menyenangkan mertuanya, dan gagal mengurusi rumah tangganya. Bahkan sebagian besar orang-orang di India itu percaya bahwa makanan yang tidak enak misalkan, atau si istri itu gagal memberikan sarapan kepada suaminya di waktu yang tepat, maka si istri itu layak untuk mendapatkan hukuman fisik, dipukuli atau hal-hal yang semacam itu. Jadi saya mohon maaf ya, kasus misalkan makanan kurang garam atau anak rewel atau masih ada debu di rumah dan hal-hal yang semacam itu masih dianggap wajar jika menjadi alasan bagi kekerasan terhadap perempuan. Begitu. Dan pada kasus ekstrimnya kekerasan itu bisa berakhir pada pembunuhan. Inilah yang menempatkan India sebagai ranking 1 kekerasan terhadap perempuan di seluruh dunia. Jadi berapa angkanya? Ya sekitar 1 kasus per 4 menit. Artinya setiap 4 menit itu di India ada 1 orang perempuan yang melaporkan kekerasan yang dilakukan oleh suami atau kerabatnya pada dirinya. Tetapi lagi-lagi itu adalah angka yang sangat tidak pasti, yang sangat tidak jelas. Kenapa? Karena sebagian besar orang-orang India percaya bahwa kekerasan terhadap perempuan itu layak diberikan kalau mereka misalkan tidak bisa memenuhi kewajiban-kewajiban rumah tangganya. Kan seperti itu. Karena itu maka sebagian besar kekerasan terhadap perempuan itu tidak pernah dilaporkan. Tetapi bahkan yang dilaporkan pun itu menyebabkan sekitar 1 kasus per 4 menit. Artinya ini adalah yang tertinggi di seluruh dunia. Bahkan di India ini menempati angka kriminalitas yang paling sering dilakukan. Jadi misal saya mohon maaf ya, kalau dibandingkan dengan di Indonesia, kasus kriminal di Indonesia yang paling banyak dilakukan itu apa? Penyebaran narkoba. Kalau misalkan kita ke Meksiko, apa kasus kriminal yang paling banyak terjadi di sana? Gangster. Nah, kalau di India, apa yang paling banyak dilakukan? Yaitu penyiksaan terhadap perempuan. Jadi dengan data-data dan fakta ini, apakah kemudian Baraya akan mengerti dan memahami atau memaklumi tentang betapa banyaknya kasus bunuh diri yang dilakukan oleh para istri dan ibu-ibu di India? Ya silahkan saja Baraya menilai. Sekali lagi saya sangat berharap apa yang saya paparkan ini dengan seluruh hati nurani saya berharap bahwa ini semuanya salah. Silahkan Baraya langsung cek datanya dari sumber-sumber yang tadi saya sebutkan, atau Baraya misalkan bisa langsung searching di Google. Semoga saja apa yang saya paparkan ini salah. Tetapi kalaupun ini benar, maka ini adalah sesuatu tragedi yang sama sekali tidak layak untuk ditiru, dan kita gunakan itu sebagai bahan pelecut agar kita bisa melakukan sesuatu yang lebih baik lagi, bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi untuk dunia. Karena ada masalah-masalah besar di dunia yang harus kita tangani. Kita membutuhkan lebih banyak pahlawan di dunia saat ini daripada sekedar Avenger. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.